mboten ate kula teng Malang, ayo nyanyi. Yang Blitar, yang Blitar, yang Blitar, yang Blitar, ya. Mungkin Nabi Muhammad punya sahabat gitu ya, orang Yaman, sehingga beliau memuji Yaman, ya nggak begitu. Yang Bandung, yang Bandung. Kayak kono bolak-balik nyanyi nih ya tarim. Bagaimana kami harus tunduk ke Yaman? Wong hebat Indonesia kok. Namun tidak disangka ya apa yang membuat beliau berubah pikiran sehingga beliau sekarang ini lebih cenderung banyak menyerang para habaib, teman-teman. Seolah-olah lupa dengan apa yang sering beliau baca, termasuk ketika beliau menyindir Yaman ya atau Tarim. Beliau seakan-akan lupa dengan hadis yang sering beliau baca ketika menyerang Salafi Wahabi, yaitu salah satu doa Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Lah kono ngajak umat Islam Indonesia supaya kangen kepada Yaman, cinta kepada Yaman. Bahkan Al-Fakir juga memiliki salah satu buku beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Al-Fakir di channel Kang Uce. Teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten lain dari channel ini. Teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah support, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat walafiat, umur panjang dalam ketaatan, dan senantiasa diqabul hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, ya akhir-akhir ini kita lagi-lagi dihebohkan ya oleh seorang ulama, seorang kiai, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang baru-baru ini juga sudah dikomentari oleh Gus Wafi mengenai pernyataan beliau yang seolah-olah mengolok-olok Yaman gitu ya, dengan nyanyian ya tarim itu, teman-teman ya. Kita tahu kelompok atau sekte Imamiyah ini kan sangat anti sekali ya dengan hal-hal yang berbau Yaman dan juga tarim. Itu sudah dijelaskan oleh Gus Wafi ya, bahkan Al-Fakir sendiri sedang menyusun hadis-hadis atau makalah-makalah para ulama yang berkaitan dengan fadhail atau keutamaan Yaman dan penduduknya. Dan betul sekali apa yang disampaikan oleh Gus Wafi, bahwa terdapat sekali hadis yang sahih mengenai keutamaan Yaman dan penduduknya, teman-teman. Nah, teman-teman ya, kita tahu sepak terjang Kiai Haji Marzuki Mustamar, beliau ini adalah kiai yang sangat ditakuti oleh kelompok Salafi Wahabi. Bahkan Al-Fakir juga memiliki salah satu buku beliau ya, judulnya ini Dalil-Dalil Praktis Amaliyah Nahdiyah Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat. Nah, ini karya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Artinya Al-Fakir sangat mengagumi beliau. Ya, karena memang beliau ini termasuk kiai yang sangat lantang ketika membantah pemahaman Salafi Wahabi, teman-teman. Namun tidak disangka ya apa yang membuat beliau berubah pikiran sehingga beliau sekarang ini lebih cenderung banyak menyerang para habaib, teman-teman. Seolah-olah lupa dengan apa yang sering beliau baca, termasuk ketika beliau menyindir Yaman ya atau Tarim. Beliau seakan-akan lupa dengan hadis yang sering beliau baca ketika menyerang Salafi Wahabi, yaitu salah satu doa Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam, ya Allah, berkahilah negeri Yaman. Ini doa Nabi Muhammad SAW dan hadis ini sahih, teman-teman. Masa iya teman-teman Nabi Muhammad SAW itu bersabda atau menyampaikan satu pernyataan itu dengan alasan yang subjektif ya, sebagaimana yang sering dituduhkan oleh kelompok sekte Imamiyah ini. Pokoknya kalau yang berbau habaib atau yang berbau Ba'lawi, mereka akan bilang, oh ini subjektif, oh ini karena gurunya Ba'lawi kan begitu. Seperti misalnya Syekh Yusuf An-Nabhani, kemudian Hajar Al-Haytami, bahkan yang ulama generasi sekarang Syekh Ali Jum'ah. Kenapa beliau katanya isbat Ba'lawi? Karena beliau berteman dengan Ba'lawi. Ini kan tuduhan yang lucu. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW, masa ya Nabi Muhammad menyebut Syam dan Yaman tanpa alasan atau subjektif? Itu karena mungkin Nabi Muhammad punya sahabat gitu ya, orang Yaman, sehingga beliau memuji Yamannya. Nggak begitu. Kita tahu konsepnya, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berbicara, bersabda, berkata, melainkan itu merupakan wahyu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keluar dari hawa nafsunya, tidak bersifat subjektif, teman-teman. Jadi semenjak masuk ke sekte Imamiyah ini, Kiai Haji Marzuki Mustamar ini kok seakan lupa ya dengan hadis yang sering beliau baca. Ini kan salah satu keutamaan Yaman, teman-teman ya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa penduduk Yaman adalah penduduk pertama yang akan meminum air dari telaga Kautsar atau dari haudnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ya, apakah ada yang mentaksis keumuman hadis ini? Katakanlah ini kan umum Yaman, tidak termasuk Tarim dan Hadramaut. Mana mukhasisnya? Ya, atau katakan muqayyad. Ya, ini dibatasi, tidak untuk penduduk Hadramaut dan Tarim misalnya, kan nggak ada, teman-teman ya.
Jadi dari sini kita memang sepakat ya bahwa jangan ada di antara kita yang merasa lebih tinggi daripada yang lain siapapun itu kita sepakat. Tafakhur bin nasab itu kita sepakat nggak boleh ya, berbangga-banggaan dengan nasab. Tapi kan ini lucu teman-teman, makanya kenapa kelompok mereka ini disebut begal nasab, karena kan coba perhatikan ya, nasab orang lain dibatalkan, kemudian mereka mengklaim sebagai sayyid, seperti misalnya Gus Abbas Buntet itu kan beberapa pertemuan atau beberapa acara itu kan sudah sayyid ya, tulisannya itu Sayyid Abbas Buntet gitu. Jadi tidak boleh berbangga-bangga dengan nasab ya, tapi Kiai Iman sendiri kan dengan bangganya saya cucunya Sunan Gunung Jati, padahal nggak ada ya, silsilah beliau nggak nyambung nasabnya kepada Sunan Gunung Jati. Ini kan lucu teman-teman ya, artinya orang lain dilempari kotoran sementara kita makan kotoran itu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Nah ini teman-teman ya, kalau ada orang yang mohon maaf merendahkan Indonesia, membangga-banggakan Yaman, kita sepakat itu adalah perbuatan yang salah dan memicu konflik ya. Begitu juga sebaliknya, kita orang Indonesia jangan merasa paling Indonesia ya, merasa paling Islam daripada bangsa Arab, dari bangsa lain, dari bangsa Eropa, dari bangsa Afrika dan lain sebagainya. Bukankah sering Kiai sampaikan bahwa kemuliaan itu tidak diukur dari ras, dari suku, dari bangsa, tapi dari ketakwaan. Tapi kenapa kok banyak narasi-narasi gitu ya, yang seolah-olah merendahkan Yaman, merendahkan Tari, merendahkan Hadramaut dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, Al-Fakir sangat menyayangkan sekali Kiai Marzuki Mustamar setelah masuk ke sekte Ihmadiyah ini, beliau seakan lupa dengan hadis yang sering beliau baca. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah mencintai para habaib dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Habaib yang salah ya kita tegur, jangan kita benarkan. Semua kita punya posisi yang sama, artinya tidak ada yang lebih mulia di antara kita kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita udah sepakat ya.